mental kita tetap menjadi orang yang merdeka, yang bisa terus mencari pengetahuan, memenuhi kehausan, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya cenderung untuk kebaikan rohani kita. Ini saya nggak bisa lihat pesertanya semua ya Pak? View-nya nggak kelihatan soalnya. Nggak bisa Bu. Kalau untuk seminar memang untuk video dimatikan semua. Kecuali nanti pada saat bertanya. Oh iya. Baik Bapak Ibu semua, sebagaimana judul yang saya berikan tentang interaksi, stimulasi, dan observasi perkembangan anak selama di rumah saja. Gitu ya, ini memang menyesuaikan dengan kegiatan kita per saat ini. Kalau saya lihat di sosmed itu banyak ibu-ibu yang sudah mulai teriak-teriak gitu ya. Gimana nih caranya kita untuk menjaga kewarasan? Gimana nih caranya supaya anak-anak nggak tiap sebentar bilang bosen-bosen terus ujung-ujungnya gadget, atau bosen-bosen terus jadi gangguin adiknya, kakaknya gitu. Pokoknya bikin kegiatan yang riuh serumah. Jadi memang kondisi ini sangat unik sekali ya, mau nggak mau kita jadi disadarkan kembali gitu untuk mengenali anak kita lebih jauh lagi. Kalau selama ini mungkin kegiatan mereka lebih banyak di sekolah, kemudian pulang sekolah juga mereka sudah sibuk dengan temannya atau dengan tugasnya gitu ya, dan melanjutkan kegiatan-kegiatan rutinnya gitu. Nah di saat seperti ini, itu kan justru peran kita jadi lebih banyak dan lebih besar. Kalau kita sadar ya, ibu-ibu, bapak semua, sebetulnya setelah anak-anak melewati fase balita dan mereka mulai masuk sekolah, kita kan sudah semakin jarang ya berinteraksi dengan lekat kepada mereka. Kalaupun kita berinteraksi dengan lekat kepada mereka, itu biasanya dibarengi dengan kegiatan-kegiatan keluar, entah jalan-jalan lah, entah misalnya diselingi dengan kegiatan bermain dengan teman-temannya gitu ya. Jadi nggak benar-benar fokus dengan anak di rumah face to face, kontak mata gitu loh, berhadapan langsung fight to fight kepada mereka gitu. Kecuali pas di saat seperti ini gitu. Ini sebetulnya rahasia yang sangat ada rahasia besar gitu ya di balik peristiwa yang terjadi per saat ini gitu. Kenapa akhirnya kok jadi kita semua gitu dikumpulkan kembali, yang dulu ngeluh misalnya pingin kalendernya banyak tanggal merah, sekarang merah terus ya, malah nggak tahu jadi kapan masuknya. Yang pingin bapaknya biar lebih banyak perhatian ke rumah, lebih banyak di rumah, sekarang beneran di rumah terus ya. Yang pingin anak-anaknya sekali-sekali santai dong, apa-apa sekarang beneran gitu ya, di rumah aja terus gitu. Yang anaknya biasa kemana-mana keluar, sekarang juga ngumpul semua di rumah. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita bicara tentang pengasuhan itu selalu melibatkan 3 hal. Satu, interaksi. Interaksi itu adalah bagaimana cara kita merespon anak, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka, bagaimana cara kita mengisi waktu kita sendiri, bagaimana cara kita mengelola emosi, dan banyak hal lainnya. Coba kalau ibu-ibu atau bapak bisa list saat ini gitu, dalam satu hari ini atau dalam beberapa waktu kebelakangan ini, apakah kita lebih banyak bilang tidaknya atau bilang iya ke anak? Berapa banyak kata-kata no atau tidak yang kita sampaikan ke anak? Terus kita lebih banyak tersenyum atau lebih banyak cemberutnya? Atau lebih banyak muka datar gitu ya, karena lagi ngasih instruksi ke anak. Terus cara komunikasi kita, apakah lebih banyak bertanya kepada mereka, menanyakan perasaannya, misalnya bercerita kepada mereka dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang sifatnya instruksi atau perintah. Kak, udah makan belum? Kak, udah sholat belum? Kak, udah ini belum? Udah kerjain PR belum? Udah disubmit belum ke guru? Udah begini belum? Udah begitu belum? Coba kita list. Banyak mana? Kalau kita merasa lebih banyak berkata tidaknya, lebih banyak melototnya misalnya, lebih banyak nada tingginya, terus lebih banyak anak-anak meluangkan waktu di depan gadget atau depan TV, dan lebih banyak kalimat instruksinya, itu berarti ada hal yang mesti kita bereskan dalam interaksi kita. Karena dalam interaksi itu pasti akan selalu ada yang namanya stimulasi juga. Stimulasi itu terkait dengan pengkondisian kita terhadap anak. Jadi kalau kita sudah merespon suatu perilaku pada anak, dan kemudian itu terjadi pengulangan seperti itu terus-menerus, itu akan membentuk karakter anak gitu. Akhirnya anak yang semula baik-baik
Misalnya, jadi kok sekarang bermasalah ya, biasanya nggak begini gitu. Nah, jangan-jangan ada interaksi kita tuh yang justru menstimulus timbulnya perilaku-perilaku yang tidak diharapkan. Nah, di situ kan kita juga bisa melakukan observasi jadinya kan, atau kontemplasi gitu. Oh, ternyata si kakak atau si adik kalau begini tuh jadinya begitu ya. Kalau diberitahunya dengan cara seperti ini, responnya seperti itu ya gitu. Jadi ada timbal balik gitu dalam pengasuhan. Nah, dari ujung semua pengasuhan itu, akhirnya kita bisa menilai sendiri apakah relasi kita dengan anak itu menyehatkan kedua belah pihak enggak gitu. Ke kitanya juga merasa nyaman. Kan kalau komunikasinya nyaman, otomatis kita juga merasa lebih relief, lebih menyenangkan. Banyak hal yang bisa digali, dibahas gitu ya. Banyak ruang lah, banyak ide yang bisa terungkapkan. Lain halnya kalau kita sudah merasa padat, sesak, panas gitu ya, rasanya wah udah mau udah berasap gitu. Itu kan terstimulus sedikit saja, terpancing sedikit aja udah meledak gitu. Itu jadi apa namanya, jadi kontemplasi juga, oh ini ternyata nggak sehat ya. Kalau nggak sehat buat aku ya nggak berarti terus kemudian udah apa nih kalian sekolah lagi gitu, segera pergi dari rumah supaya mamanya bisa menjaga kewarasan. Nggak seperti itu. Justru di sini kita harus menguji strategi apa yang harus kita lakukan agar kita bisa tetap sama-sama nyaman, anaknya nyaman, kitanya juga sebagai orang tua tetap nyaman. Ada timbal balik, ada feedbacknya bagi kita berdua. Cuman kena posisi kita nih, orang tua yang jauh lebih tua, jauh lebih besar, jauh lebih sudah lebih lama hidupnya, pengalaman lebih banyak, ya otomatis kita yang apa namanya, yang dituntut lah gitu ya. Sebagai orang dewasa kan dituntut untuk memperbaiki nih cara kita dalam menyikapi pola interaksi kita dengan anak-anak kita. Nggak mungkin kita menuntut anak kita yang 2 tahun, Dek, coba kamu berubah ya, itu kan nggak mungkin ya. Atau anak 7 tahun, mereka tuh cenderungnya lebih refleks dalam dalam mengekspresikan tanggapan-tanggapannya kepada kita. Gitu. Betul-betul reflektif sekali. Dan memang ada beberapa anak yang kita mau tidak mau ada kecenderungan watak. Ya, ada anak yang muda, ada anak yang sulit gitu. Tapi kita jangan melihat sulit dan mudahnya itu dari persaat ini gitu ya. Kalau kita melihat anak ini kok susah banget dibilangin, itu bisa jadi memang dia itu menyimpan suatu potensi yang besar gitu untuk menjadi seorang negosiator. Dia butuh belajar lebih banyak bagaimana cara untuk mempersuasi orang lain gitu ya. Keterampilan kita untuk mempersuasi mereka itu kan juga akan mereka serap, akan mereka pelajari. Walaupun mungkin munculnya nggak saat ini ya, nggak saat ini selama lockdown ini terus tiba-tiba jadi berubah semua, belum tentu gitu. Tapi itu akan tersimpan oleh memori anak gitu ya, akan membentuk karakternya dan itu akan menguat gitu ya dalam setting-setting yang entah kapan gitu diperlukannya, mungkin pada usia dia 40 tahun nanti, pada usia 30 tahun, 50 tahun, pas kita udah nggak ada mungkin ya, who knows gitu. Tapi jejak-jejak interaksi kita dengan anak itu pasti akan berbekas pada mereka. Baik, sekarang kita lihat slide dulu sebentar ya. Ada slide sedikit. Oke. Bentar. Ini akan muncul. Agak loading ya. Jadi 3 hal tadi interaksi itu kan cara kita merespon atau menanggapi anak gitu ya. Bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita mengatasi konflik-konflik dalam rumah, bagaimana cara kita mengisi waktu luang kita, apakah banyak kita habiskan di depan TV atau di atas tempat tidur ada banyak rebahannya misalnya kan, atau apa gitu. Nah, kalau stimulasi itu terkait dengan transisi, pengondisian, ada pengulangan-pengulangan, ada reward dan punishment-nya gitu ya. Itu fungsi stimulasi. Sedangkan kalau observasi itu adalah hal-hal yang memang bisa kita refleksikan. Jadi mana yang pas, mana yang nggak pas, ini sudah sesuai dengan usianya atau belum gitu kan. Baik, kita lihat slide-nya. Nah,
interaksi, stimulasi, dan observasi. Ya, kalau interaksi itu otomatis itu akan melibatkan banyak sekali kata-kata kita, ekspresi, gerak tubuh kita, gestur kita, itu sangat mempengaruhi cara kita berinteraksi kepada anak. Kita kan nggak mungkin berinteraksi dengan anak hanya menggunakan isyarat misalnya kan, pasti banyak kata-kata gitu. Nah, disinilah yang kemudian banyak mempengaruhi respon anak. Ibu-ibu di sini percaya atau tidak bahwa kata-kata kita itu bisa mempengaruhi perilaku anak atau tidak? Nggak bisa jawab ya. Suatu kata yang kita ucapkan itu bisa merubah perilaku anak loh. Percaya kan ya? Contoh, misalnya ada anak gitu ya, dia udah kita lagi asik nih baca WhatsApp, misalnya pegang gadget, lagi moms war gitu ya tentang berjemur sebelum jam 9 atau setelah jam 9 gitu. Atau anak gitu ya, sekolah di sekolah Islam atau tidak gitu kan, pokoknya moms war gitu lagi seru-serunya, terus tiba-tiba anak kita ngegabruk gitu kan, mami bosen, boleh nggak aku nonton ini, boleh nggak main PS, boleh nggak itu. Kalau kita respon langsung, aduh ini kamu nih gangguin mama terus. Atau misalnya kamu udah tahu sekarang bukan jadwalnya, kenapa masih merengek-rengek juga. Atau misalnya kamu mau nggak kalau mata kamu itu nanti tambah sakit kayak kacamata hanya gara-gara keseringan nonton. Kira-kira itu akan meredamkan emosi anak atau justru mengeskalasi, meningkatkan cranky-nya dia? Pasti meningkatkan ya. Dibilang kayak gitu mah bukan nurut gitu, yang ada malah, tapi mami juga dari tadi pegang ini terus, tapi kan bosan mami, tapi kan ini selalu ada jawabannya gitu ya, semakin kita jawab, wah semakin seru gitu kan, sampai akhirnya kita mengeluarkan jurus pamungkas terakhir, yaitu bernada tinggi dan memberikan ultimatum. Pokoknya kalau kakak kayak gini, mami hukum lagi, nggak boleh nonton sampai begini. Jreng gitu. Tapi apakah setelah kita memberikan ultimatum seperti itu, oke, reda sekarang gitu ya, dia kemudian bisa beringsut, mundur, kita asik lagi dengan gadget kita, misalnya, atau meneruskan kerjaan yang lain, bukan cuma gadget gitu ya. Apakah mungkin itu untuk berulang kembali peristiwa seperti itu? Dan kita akan mengulang dengan cara yang sama. Dan si anak akan menyerap cara kita dalam merespon dia. Dan itu dia internalisasi dalam diri dia, begitulah cara dia juga merespon orang lain, merespon adiknya, merespon kakaknya, merespon teman-temannya, merespon yang lain, merespon kita, bahkan sebagai orang tuanya seperti itu juga. Dan akhirnya membentuk perilaku anak nih yang dulunya nice, yang murah senyum, yang gampang dibentuk, kok sekarang tiba-tiba kita baru sadar kok dia nggak bisa dibilangin ya, kok dia lebih memilih kata-kata temennya ketimbang saya, kok dia nggak nurut sih dengan kata-kata saya gitu. Kita kadang-kadang heran sendiri gitu, karena merasa tidak ada hal-hal yang sifatnya traumatis. Kita kan bukan pembuli anak, kita bukan orang yang nggak care dengan anak, kita bukan orang tua yang sadis misalnya yang berikan hukuman fisik atau apa gitu ya, yang mengabaikan, bukan. Kita orang-orang yang sangat sadar, buktinya kita hadir di sini ya di dalam kelas parenting ini. Tapi ya itu, pola yang seperti itu kan terbentuk, itu kan stimulasi, pengondisian, pembentukan gitu, itu terstimulus terus terjadi pengulangan tadi saya bilang itu dalam interaksi kita, dan akhirnya membentuk karakter dia. Itu loh makanya kenapa kita harus memilih kata-kata. Kalau kita merasa aduh aku udah banyak banget nih salahnya, udah banyak sekali sering sering ngomong salah tuh ya, sering membuat anak tuh jadi jadi banyak kata-kata yang nggak bener lah ke anak gitu ya, banyak salahnya gitu. Gimana dong cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya ya mudah sih sebetulnya. Kalau malam ajak ngobrol mereka, selalu ada kesempatan kok, selalu ada second chance. Itu saya percaya dengan itu gitu. Ada kesempatan begitu malam menjelang tidur ngobrol ke mereka. Atau kalau kita merasa aduh aku kan bukan orang komunikatif ya, kalau Budian mah iya biasa ngomong di mana-mana gitu ya. Ya itu jangan jadikan alasan gitu. Masih banyak hal lain, masa kita nggak punya pengalaman pribadi sih? Iya kan? Masa kita nggak punya cerita tentang diri kita sendiri gitu yang bisa kita share ke anak-anak kita, bagaimana pengalaman kita dulu, bagaimana cara kita dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, bagaimana kita berbagilah tentang cerita-cerita atau pengalaman pribadi kita tentang diri kita sendiri, tetangga, saudara, ibu, tentang pandangan kita ke orang tua kita, misalnya
Nah, tahu nggak kenapa sekarang mama tuh sangat yang sebentar tuh jadi suka bersih ke kakak, ngingetin tentang makan, tentang itu. Soalnya dulu mama misalnya, mama jadi agak-agak curhat juga gitu ya. Mama merasa dulu mama nggak punya orang tua misalnya yang gampangnya gitu aja. Atau misalnya mama dulu dititipkan ke taman gitu karena orang tua bekerja di tempat lain atau apa gitu. Sampaikan pengalaman pribadi kita yang mungkin bisa menginspirasi dia gitu. Atau misalnya banyak buku-buku bacaan yang bisa kita bacakan kepada mereka. Nah, dengan membaca itu kan kita jadi punya ini ya, jadi punya apa namanya? Jadi punya bahan yang bisa kita olah nih. Jadi bahan obrolan ke anak kita. Kalau kita kan akan mengeluarkan apa yang ada di dalam isi kepala kita, apa ya perenungan-perenungan ada di dalam hati kita. Kalau kita tidak pernah mengisi itu gitu, itu kepala kita nggak pernah diisi ataupun diisi dengan hal yang ya kurang kurang manfaat gitu, keluarnya juga ya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin mengisinya dengan hal yang positif agar keluarnya positif ya isinya dengan hal yang positif juga gitu. Nah, jadi kita percayalah bahwa kata-kata itu akan mempengaruhi sekali. Nah, ibarat menumbuhkan pohon. Jadi anak-anak tuh ibarat pohon tuh yang tumbuh. Dia butuh siraman air dan sinar pengetahuan. Ya, siraman perkataan. Bagaimana kita bisa menyirami mereka dengan air yang seperti apa gitu. Air yang bukan air selokan gitu ya, atau air got gitu. Tapi air yang memang mengandung nutrisi untuk mereka. Jadi demikian pula perlakuan pengasuhan kita kepada anak berdasar usia, ya kan, dan wataknya juga. Karena kita nggak bisa misalnya nyuruh atau meminta anak usia 2 tahun untuk ngerti gitu kan. Walaupun dia ngomongnya kayaknya udah banyak kayaknya ngerti gitu, tapi secara konsep belum gitu. Jadi nggak bisa kita membriefing dia misalnya, adek nanti harus begini, harus begitu gitu, harus dengan tindakan langsung gitu ya. Kita tidak bisa memilih anak, sebagaimana mereka juga nggak bisa memilih orang tuanya gitu ya. Termasuk apa saja bawaannya, wataknya, potensinya. Kita betul-betul nggak bisa mengatur takdir anak-anak kita, kehidupan anak-anak kita harus menjadi seperti apa mereka. Yang bisa kita lakukan adalah kita belajar merespon dengan baik dan membangun relasi yang saling menyehatkan. Ya, itu persoalannya adalah karena kita yang lebih dewasa, kita yang lebih tua, dan kita memang mengharapkan mereka hadir dalam kehidupan kita, ya kitanya yang memang harus proaktif dalam interaksi ini. Percayalah bahwa anak-anak itu juga bukan benda pasif ya, yang butuh diperbaiki, yang butuh diisi, yang butuh itu mereka juga punya daya kelola sendiri di dalam hatinya gitu ya, punya inspirasi-inspirasi juga gitu yang kita juga nggak mampu mengontrol hal itu gitu. Tiba-tiba mereka bisa hadir dengan mempesona saja gitu, itu akan terjadi timbal balik seperti itu gitu. Yang membuat parenting itu jadinya asik gitu. Karena nggak satu arah, kita bukan sebagai apa namanya, bukan sebagai montir yang sibuk dengan agenda untuk memperbaiki mereka gitu. Enggak, kita tugasnya bukan seperti itu. Nah, dalam interaksi, stimulasi, dan observasi apa saja yang bisa kita lakukan itu tadi ya. Dalam interaksi kita harus menyesuaikan dengan pertumbuhan fisik mereka, usia mereka. Dalam simulasi juga seperti itu. Kita nggak mungkin ngajarin anak usia 5 bulan balet gitu ya. Kita nggak mungkin memasukkan dia ke les balet sebelum dia bisa berdiri tegak atau bisa berlari gitu kan. Observasi juga kita perlukan. Nih anak harusnya usia 2 tahun udah bisa berjalan, usia 3 tahun udah bisa bicara 2 kata gitu. Ini bagaimana pertumbuhan fisiknya? Apakah sesuai atau tidak? Nah, pengelolaan emosinya juga seperti itu gitu. Tadi banyak ya sudah saya berikan contohnya. Kalau kita menanggapinya emosi anak-anak dengan cara yang juga reaktif seperti itu, dengan cara emosional seperti itu justru makin menguatkan. Akan menguatkan pola yang membuat mereka makin tantrum, makin cranky gitu kan. Ini gambarnya gadget ya yang emosi itu ya. Karena sekarang itu memang ada emosi khusus yang sebagai akibat dari main gadget. Jadi ada anak-anak yang memang setelah main gadget itu butuh transisi dulu sebelum dia melakukan kegiatan lainnya. Kalau enggak dia tuh bakal uring-uringan dulu, mungkin marah dulu, atau mukanya jadi kayak yang apa namanya, tidak bersahabat begitu ya, gampang ngamuk misalnya. Ada anak-anak yang memang sangat sensitif gitu sensorinya, sehingga ketika dia sudah nonton TV atau main gadget itu harus ada transisinya dulu.
Versinya seperti apa ya, bisa fisik ya, bisa misalnya dengan ajak ngobrol dia dulu, mijitin dulu, mungkin agak repot juga gitu, atau memberi, atau kita yang observasi mereka gitu, bahwa dia itu kalau sudah lebih dari 1 jam seperti itu ya, mungkin yang aman setengah jam gitu. Jadi itu fungsinya observasi. Nah, terus kemudian minat dan ketertarikan. Biasanya anak-anak itu kan kalau sudah mereka masuk sekolah, sudah mereka bergaul dengan teman-temannya, itu udah sulit diketahui mana yang merupakan minat pribadinya. Yang ada mereka kecenderungan untuk mengikuti minat-minat sosial atau tren yang ada pada saat itu. Nah, sekarang ini kesempatan nih kita untuk melihat, mengamati gitu. Itu masih menyala nggak sih minat yang biasa dia lakukan itu gitu. Atau kita juga bisa apa namanya, mengingatkan dia kembali, reminder kepada dia, Kak ingat nggak dulu, tapi nggak mungkin ingat lah ya, mengingatkan lewat foto-foto atau video atau dia kecil, dulu kakak suka banget loh main ini gitu, main Lego misalnya, suka banget lihat buku ini atau apa gitu. Itu bisa menjadi reminder juga buat dia gitu, untuk menggali lagi gitu, yang mana merupakan minat-minat pribadi dia yang belum dipengaruhi oleh lingkungan. Nah ini kan pentingnya itu ya, otomotif potensi dia yang apa namanya, yang spesifik itu biasanya memang pada saat dia belum masuk ke dunia lingkungan sosial, karena begitu masuk ke dunia lingkungan sosial umumnya cenderungan mereka itu akan mengikuti pos-pos yang sudah ada aja gitu. Nah, yang cowok misalnya main bola, yang perempuan apa gitu kan. Mohon maaf Bu Dian, saya agak potong dikit. Ini banyak permintaan, tolong slideshow-nya dijalankan. Apanya? Slideshow di presentasinya. Udah jalan kan? Belum dijalankan itu. Di start slideshow aja. Gimana? Di pilihan slideshow, terus atau pilihan slideshow terus start. Atau di bawah itu ada apa nih? Ada, bentar, saya nggak kelihatan. Di pilihan ini di atas ada slideshow di start. Slideshow di menu. Bentar ya. Atau kasih akses ke saya nanti biar saya editin. Iya udah, Pak, Bapak aja tolong ya. Nah, Jadi ya. maaf ya ibu-ibu, Bapak Oke. gak pengen soalnya. Oke. Tadi sampai mana? Bentar. Kan lupa lagi kan. Nah, ini sudah? Belum, bentar. Ini Ini lagi remote. minat, ketertarikan, dan kemudian ini loh yang jarang sekali kita lakukan gitu. Berapa kali dalam sehari kita melakukan kontak mata kepada anak? Berapa kali dalam sehari kita melakukan kontak mata kepada anak, dan seberapa lama? Berapa lama? Karena seringnya, dan bagaimana intensitas kita ketika melakukan kontak mata? Apakah dalam rangka memberi perintah, sambil marah, melotot, kontak matanya gitu ya, melotot gitu kan, ayo, denger nggak gitu kan. Jadi itu juga hal penting sekali gitu, dalam mengontrol kontak mata kita kepada anak gitu. Karena itu bisa terukur juga daya konsentrasi dia, fokus dia, dan juga untuk pengembangan emosi dia. Kalau dia merasa, Anda kan bisa merasakan ya dari sorot mata kita, sorot mata kita itu apakah penuh kasih sayang, apakah penuh perintah, sama aja lah kayak kita orang dewasa gitu ya. Kalau kita berinteraksi dengan orang yang menunjukkan perhatian, terus kemudian pandangan matanya fokus gitu ya, kita juga seneng kan lama-lama duduk deket dia, betah gitu rasanya, ingin berkatan terus, pengen lama-lama dengan dia, pengen cerita apa saja, ingin berbagi gitu. Anak-anak pun seperti itu. Jadi kadang-kadang kita karena banyak tugas-tugas yang di luar apa namanya, di luar interaksi itu gitu ya, kita juga akan cenderung mengikuti seperti itu. Cuman memang
gitu. Ketika mereka kok nggak nurut gitu, apa-apa tuh susah banget. Anak yang muda gitu kan, karena mungkin ini adalah makan gitu cuma satu kata terus langsung nurut nggak bisa gitu. Ya mungkin dia memang butuh cara mempersuasi gitu. Itu akan menjadi modal dia suatu saat nanti ketika dia sudah dewasa. Kalau dia jadi negosiator, dia jadi diplomat, dia jadi apa gitu kan, itu kan butuh ya, butuh kemampuan seperti itu gitu. Dan dia belajar dari sekarang. Kemudian terakhir tadi itu adalah komunikasi dan sosial ya. Jadi kita juga harus perhatikan nih, anak-anak kita itu proaktif nggak sih ngajak main teman-temannya. Jangan-jangan dia selama ini hanya diajak main oleh temannya, tapi dia sendiri nggak pernah ngajak teman-temannya main. Itu satu. Terus yang kedua, tanyakan siapa teman-teman favorit dia, teman-teman terdekat dia, berapa banyak, apa yang dia suka dari temannya itu, gitu ya. Karena kemampuan dia berteman, bersahabat gitu ya, bukan dari banyak sedikitnya sih sebetulnya, tapi dari intensitas kedekatannya itu akan menunjukkan juga seberapa dia mampu membangun afeksi, membangun keterikatan dengan orang lain gitu. Kalau dia bisa membangun itu berarti kita juga, dia kan belajar dari bonding yang kita lakukan pada anak, berarti sudah berhasil gitu bonding kita kalau dia memang nyaman berteman dengan temannya, punya banyak teman-temannya gitu kan. Biasa praktik juga mengajak temannya. Kalau ada anak yang nggak pernah mengajak teman-temannya itu jadi warning juga gitu. Ini kenapa kok nggak pernah ngajak teman-temannya, gitu ya. Terus selanjutnya, ini habis ini slide terakhir ya. Habis itu kita ini dulu apa namanya break dulu. Oke, nah yang kita khawatirkan, karena kalau ini kan parenting saya parenting based on parenting terapeutik ya, parenting yang memang sifatnya itu menjadi terapi juga gitu buat anak-anak gitu, sehingga kita bisa mengobservasi juga apakah muncul gangguan kecemasan pada anak-anak, terus kemudian gangguan apalagi itu Pak slideshow-nya. Nah, untuk kecemasan kalau di ini ya, kalau di diagnostik manualnya ada psikotiknya gitu, itu kan biasanya usia-usia remaja mulai muncul tuh ininya apa simptom-simptomnya, atau neurodevelopmental. Tapi semua ya kalau kita mau lihat semua kasus-kasus ini tuh semua berbasisnya based on-nya itu adalah masalah emosi sebetulnya sih. Masalah emosi. Perhatiin aja mau anak yang seperti apa juga emosinya. Jadi contoh ya misalnya ada anak-anak yang kita lihat kok energinya besar banget sampai susah disuruh tidur lompat terus kayak gak ada capeknya. Sebetulnya dia tuh capek, nggak mungkin nggak ada anak yang nggak capek gitu. Cuma dia nggak tahu cara transisi, cara menghentikan itu seperti apa, bagaimana dia tuh butuh dibantu, butuh ditolong gitu ya untuk transisi ke kegiatan yang lebih menenangkan, lebih menyenangkan. Karena ada anak-anak yang memang jadi kayak eskalasi gitu, begitu bergerak terus susah berhenti gitu ya. Itu memang butuh bantuan kita. Bukan berarti kan anak nggak ada capeknya, ya memang karena dia nggak ada punya kegiatan lain, dia butuh dibantu untuk transisi, kemudian diajak menikmati kegiatan yang lain, harus dibantu seperti itu gitu baru bisa gitu. Jadi bukan apa namanya, kita tidak mengandalkan semua perilaku yang nampak itu sebagai dirinya pas saat itu. Nih memang anaknya sangat fisiknya sangat itu ya belum tentu gitu, siapa tahu memang dia karena nggak punya kegiatan lain. Silakan Pak. Iya, baik, Budian. Mohon maaf, suaranya agak putus-putus ya dari sisi Budian ya. Oh gitu. Iya. Nah, sekarang saya buka bagi yang mau bertanya, silakan raise hand. Ini ada Bu Amianti. Nah, sebentar ya. Ini tadi Bu Nanda dulu deh, Bu Nanda. Silakan, Ibu. Halo, Ibu Nanda. Bu Nanda. Ini aja yang dari Q&A ya. Atau dari ini Bu Nanda udah. Iya. Iya Bu Nanda. Ya maaf mau nanya, tadi sempat nggak ikutin baru sampai yang 6 tahun. Tadi sempat dijelaskan nggak ya tentang fase negatif 2 tahun? Itu bagaimana cara menghadapinya ya? Karena
masih belum bisa membedakan antara anak ini ADHD atau tidak. Seperti itu. Oh, iya. Terima Iya, kasih. memang harus dilihat sih Bu ya, kalau untuk yang simptom seperti itu Bu, agak apa namanya, saya butuh data lebih lanjut gitu kan, untuk menentukan apakah anak usia 2 tahun itu sudah ADHD atau masuk ADHD atau tidak. Tapi kan semakin dini kita menstimulus dia gitu ya Bu ya, itu kan semakin lebih mudah diminimalisir gitu kecenderungan ADHD-nya itu. Kayak tadi yang seperti saya bilang gitu nih, kan ada tanda-tandanya nih, misalnya anak kayak nggak bisa diem gitu kan, bergerak terus gitu. Nah, itu kita mulai atur kegiatan-kegiatan apa saja gitu yang bisa membantu dia menenangkan dia. Misalnya sebelum tidur ada waktu transisinya dengan membacakan buku cerita misalnya, atau nyetel murotal, misalnya itu udah tanda-tanda mau tidur tuh, kita udah setel murotal, ada ininya, ada penandanya gitu, ada indikatornya untuk setiap masa transisi. Terus kita juga kurangin kegiatan-kegiatan yang memang cenderung membuat mereka itu jadi pasif gitu. Karena ketika mereka pikiran itu pasif juga hanya nonton misalnya, ya mereka cenderung akan menampilkan apa yang ada di kepalanya aja gitu. Kalau kartun yang banyak lompat-lompat, bergerak sana sini, dia juga akan seperti itu gitu. Kontak matanya juga seperti apa? Biasanya kalau anak ADHD juga kan kontak mata nggak bisa lama. Dia bisa kontak mata tapi nggak bisa bertahan lama. Itu tanda-tanda yang umum sih. Tapi yang pasti itu tadi ya, kita pilih kegiatan-kegiatan yang bisa membantu dia untuk lebih bervariasi antara kegiatan yang memang fisik dengan kegiatan-kegiatan yang menenangkan. Gitu Bu Nanda, ada yang lain? Gimana Bu Nanda? Iya. Ada pertanyaan tertulis, tapi itu nanti aja Ya, dijawabnya pertanyaan tertulis. tertulis saya coba ya, pertanyaan tertulis saya tanyakan satu ya Bu. Nih sebentar nih kok ini saya lagi agak-agak aneh. Boleh dilanjut dulu nggak ya? Oh ya boleh, silakan Bu Nanda. Iya ya, boleh. Sambil menunggu. Jadi tuh kalau misalnya anaknya itu masih bisa diem sih, tapi kalau tiap ada acara misalnya kayak kumpul bareng antar keluarga, kebetulan saya lagi di Nara nih Bu. Jadi kita ada tadarusan. Nah ini si anaknya selalu cenderung untuk berada di tengah di antara kumpulan itu, selalu kayak gitu. Dan lari-lari dari kasih tahu harap tenang ya, ini kan lagi tadarusan gitu. Dikasih, udah dibawain buku stiker apa yang kesukaan dia. Kebetulan ini masih 27 bulan. Tapi itu kesukaannya itu mulai suka di tengah itu tuh mulai dari dia 1 tahun. Udah mulai bisa jalan tuh langsung ke tengah terus. Ingin dekat itu bagaimana ya? Apakah itu ciri ADHD atau bagaimana? Iya. Nggak mudah sih ya Bu ya untuk menentukan kalau anak itu ADHD atau enggak gitu. Karena kan bisa jadi ada anak-anak yang memang mudah terstimulus dengan keramaian gitu. Jadi setiap dia ini ada keramaian tuh dia juga overwhelmed gitu, sehingga pingin pingin terlibat aja gitu dengan yang lainnya gitu. Tapi kan nggak jadi cranky atau tantrum kan ya dia dengan keramaian itu. Dia nggak tantrum, alhamdulillah. Cuman selalu kalau misalnya ada acara kumpul-kumpul bareng, dia pengennya selalu jadi kayak tampil gitu. Iya. Ya memang usia segitu sih masih ini ya Bu ya, memang masih belum bisa di briefing untuk suruh diem atau apa gitu. Apalagi kalau di rumahnya dia memang belum punya keasikan untuk misalnya punya kegiatan yang kegiatan yang quiet gitu ya, yang bisa bertahan lama gitu. Misalnya dia sanggup bikin Lego sampai 2 jam sendirian, kalau di rumahnya nggak terbiasa begitu, ya pasti di tempat lain pun, di setting lain juga akan seperti itu gitu. Karena belum punya pembiasaan. Jadi yang penting sekarang itu menemukan apa yang paling menarik minatnya dia gitu. Paling anaknya laki atau perempuan? Bu, ini Bu Nanda saya
cut dulu karena banyak yang mau bertanya nantinya. Jadinya kita pindah ke pertanyaan yang lain ya dari Bu Ira. Bu Ira? Salah. Bu Ira? Bu Ira bertanya, saya ibu dari 3 putra dengan perbedaan usia yang cukup jauh. Nomor 1 umur 18 tahun, nomor 2 umur 15 tahun, dan nomor 3 umur 3,5 tahun. Masalahnya sekarang yang paling kecil itu agak sulit menjaga gadget karena kakak-kakaknya sering berinteraksi dengan gadget. Nah, dia meminta kakak-kakaknya untuk menyimpan gadget ketika ada si adik juga sulit. Mungkin ada masukan kali untuk orang-orang seperti Bu Ira. Bu Ira? Ya. Ya, seperti itu ya Bu ya pertanyaannya. Iya. Betul, Mas. Ya, silakan Bu Dian. Iya, memang anak usia itu yang kecil itu memang dia meniru kelakuan kakak-kakaknya. Kita juga nggak bisa misalnya memberitahu dia gitu kan bahwa ada perbedaan usia gitu ya, di mana tanggung jawabnya yang kakak-kakak kebutuhannya mungkin lebih besar untuk menggunakan gadget untuk sekolah dan sebagainya gitu. Nah, jadi caranya gimana? Caranya jangan sampai terlihat di depan mata kakaknya gitu ya main gadget seliweran di depan dia gitu. Jadi diberi waktu juga buat kakak-kakak karena kalau pakai gadget jam sekian misalnya, kalau bisa di kamar pas adik nggak lihat gitu, atau adiknya yang diajak ke kamar gitu. Jadi jangan sampai kelihatan seliweran gitu. Terutama misalnya di waktu-waktu tertentu kalau pagi misalnya ya, karena biar dia itu mencari kan lagi fase segernya si anak nih. Biar dia mencari kegiatan yang betul-betul betul-betul menarik perhatian dia gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah siang udah nggak apa-apa tuh, lebih bebas leluasa, boleh dia misalnya juga ikutan gadget atau apa gitu, tapi harus ada diberi waktu pengkondisian di mana si anak ini betul-betul nggak melihat ada gadget seliweran di depan dia, misalnya waktu pagi hari aja waktu segernya dia, atau di waktu malam sebelum tidur gitu. Tapi setelah itu ya nggak masalah gitu. Yang penting dia tahu ada pembatasan, ada limit, ada limitation yang bisa dia pahami gitu di saat-saat seperti apa saja gitu. Dia boleh minta HP, kalau dia lihat di depan mata terus dia minta HP, itu memang berarti sudah waktunya dia untuk boleh engage dengan HP gitu atau dengan gadget. Tapi kalau tidak ada ya dia juga tidak boleh merengek-rengek gitu. Tidak boleh merengek-rengek artinya ya kita juga harus siapkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya mungkin gitu ya, atau apa aja. Memang awal-awal dia akan rusuh ya, akan cranky dulu, apalagi kalau sudah terbiasa gitu ya. Kitanya juga harus menahan diri supaya si anak ini nggak ya bisa stabil lagi gitu kan, bisa stabil lagi, terus punya kegiatan-kegiatan yang memang bisa dia nikmati di waktu pagi hari gitu. Jadi dari pagi itu sampai siang tuh betul-betul steril, nggak ada satupun yang memperlihatkan gadget di depan dia gitu. Itu bisa diatur lah untuk waktu ini, untuk ininya ya, untuk apakah either si adik ini yang ditaruh di kamarnya gitu ya, atau si kakak-kakaknya yang di kamarnya gitu. Yang penting tidak seliweran di depan dia gitu dengan gadget di tangan atau benda-benda elektronik itu. Itu aja. Boleh nanya sedikit lagi ya Bu ya? Mungkin tanya lanjutannya, ya tanya lanjutannya. Iya. Q&A aja Bu ya, nanti ditaruh, nanti biar kita lanjutkan di Facebook Group. Baik, kemudian mungkin sesi pertanyaan yang sekarang kita stop dulu, kita lanjut ke materi presentasi berikutnya ya. Oke. Baik. Bentar saya lanjutkan yang. Soalnya biar suaranya stabil, saya harus deketan gini. Cuman kalau deketan gini jadinya kan close up banget. Iya. Ya. Nggak apa-apa kok Bu. Nanti yang Saya muncul ininya kok. Suaranya putus-putus. Yang muncul ininya apa? Yang muncul slideshow-nya. Lagi. Nah, tadi ada pertanyaan bagus tuh sebetulnya ya. Sambil saya bahas sedikit juga. Oke, kemudian silakan dilanjutkan. Tadi terakhir ada pertanyaan yang bagus katanya yang mau Bu Dian jawab dulu. Iya. Jadi gimana caranya memperbaiki pola asuh yang sudah terlanjur anaknya sekarang jadi lebih pemarah, lebih ini ya memang Bapak Ibu
ketika anak sudah masuk usia remaja itu biasanya memang terjadi perubahan yang drastis dan revolusioner ya. Karena apa? Karena memang ada perubahan hormonal. Seperti orang-orang habis melahirkan aja, ibu-ibu habis melahirkan itu sekarang tuh sampai ada 6 tipe gangguan jiwa yang terjadi ketika ibu-ibu baru melahirkan. Ada bukan cuma depresi postpartum ya, tapi ada psikotik postpartum, ada bipolar postpartum, yang semua itu dipicu oleh saat melahirkan, saat persalinan, karena terjadi perubahan hormon besar-besaran. Dan usia remaja pun demikian. Jadi ketika usia remaja itu perlu ibu ketahui, saat itu yang berperan adalah banyak hormon melatonin. Hormon ini justru membuat anak-anak itu tidur lebih larut dan kayak kalong. Jadi kalau siang itu ngantukan. Nah, kalau kondisi ini terjadi pada anak yang membuat mereka itu jadi kurang tidur, kurang istirahat, coba kita bandingkan ke diri kita. Kita kalau kurang tidur gimana? Bawaannya pingin itu kan, apa namanya, senggol bacok. Ya kan, jadi maksudnya lebih mudah teriritasi, lebih mudah terpicu emosinya. Apalagi remaja gitu kan. Dia merasa ada perubahan yang dia nggak mengerti gitu. Apa yang terjadi pada diri saya, cuman bawaannya tuh kayaknya emosi aja gitu, itu kena perubahan hormonal. Dan semua bentuk-bentuk disiplin yang mungkin sudah kita apa namanya, kita bentuk pada dia, kita kondisikan tuh bisa jadi harus ulang dari awal lagi gitu. Lagi-lagi ujungnya ini ya, persoalan emosi juga gitu. Nah, tapi jangan khawatir, dalam menghadapi emosi anak itu yang harus kita lakukan, satu adalah memahami perasaan dia. Jadi jangan dibantah gitu, walaupun kita tahu itu mungkin pikirannya salah atau apa gitu, ya kita pahami perasaannya. Kesel ya karena ini begini. Oh, jadi menurut kakak sekarang kondisinya itu Tuhan tidak adil misalnya gitu ya. Jangan langsung kamu tuh gak boleh ituin Tuhan atau apa gitu ya. Dipahami aja dulu sampai dia kondisinya sudah merasakan kenyamanan dulu dalam berhubungan dengan orang tua gitu, baru kemudian kita bisa masukkan nilai-nilai kita. Ya, ini apapun norma-norma segala macam lah, bisa luas. Kalau bondingnya itu sudah bagus. Tapi selama hubungan atau bondingnya itu nggak bagus, itu mental semua. Yang ada malahan bisa sebaliknya. Misalnya orang tuanya sangat kuat ke agama gitu, anaknya bisa sebaliknya gitu. Malah jadi kayak pokoknya segala hal yang identik dengan orang tuanya, itu dia mau kebalikannya. Jadi kayak rasional berkebalikan. Pokoknya yang berbeda aja sama orang tuanya. Gitu. Itu sebetulnya karena dia sedang mencari saluran kemarahan ya, yang dia nggak mengerti harus kemana gitu, harus ke siapa dan bagaimana gitu. Dia merasa dirinya udahlah nggak ada makna gitu. Jadi menyampaikan ke mereka juga nggak bisa secara langsung dengan nasihat atau apa. Ya kita mulai aja dari diri kita sendiri, cerita ke mereka bagaimana cara kita dulu ketika menghadapi masa remaja, bagaimana kita mengatasinya, merasa hidup kita nggak bermakna mungkin atau apa fase-fase sulit yang pernah kita lewati gitu. Itu mungkin bisa membantu mereka untuk apa namanya melihat perspektif yang berbeda dari yang selama ini dia lihat gitu. Nah, selama ini kan yang dia lihat tuh hanya yang horizontal ya, dengan teman-temannya aja, oh si itu enak nih bisa begini, si A enak orang tuanya lengkap baik semua bisa manjain ini itu, dia hanya melihat horizontal. Nah sekali-sekali kita kasih tuh masukan dari kita juga gitu supaya dianya bisa punya perspektif yang berbeda. Dan itu tadi ya, dalam pengasuhan itu kan selalu ada pengulangan, pengondisian, terus-menerus stimulasi gitu yang tidak kenal batas, tidak kenal akhir. Jadi jangan sampai kita berkata, saya udah melakukan ini itu gitu ya, tapi kok ternyata nggak bisa gitu. Jangan menunjukkan keluhan atau inkompetensi kita gitu ya, apalagi apa namanya merasa bahwa anak sudah sulit iya gitu ya, tapi kan bukan berarti nggak ada strategi gitu. Dan tugas kita tuh itu tadi ya, bahwa setiap anak tuh punya takdirnya kok. Kita jangan terlalu terbebani dengan hanya harus memperbaiki anak sekarang juga secepat-cepatnya dalam jangka waktu yang apa namanya yang ini gitu, yang instan gitu, tidak bisa seperti itu gitu. Itu mungkin ya. Jadi selalu ada second chance gitu ya dalam kita berelasi kepada orang lain pun seperti itu, apalagi kepada anak itu pasti selalu ada. Entah masanya kapan, kita bersabar saja gitu. Untuk sabar itu dalam artian kita terus melakukan kaidah-kaidah dalam pengasuhan yang memang baik buat dia. Ini memang akan lebih baik kalau misalnya memang ada kasusnya yang spesifik sehingga saya bisa kasih ininya, bisa kasih apa namanya
bisa kasih tahapan-tahapannya gitu. Misalnya cara regulate-nya bagaimana kalau ada masalah emosi, terus kemudian relate dengan anak seperti apa, baru kemudian reasoning-nya bagaimana gitu ya, atau pakai metode-metode yang lain gitu. Semakin spesifik, semakin mudah juga gitu saya memberikan step-stepnya. Dari situ dulu ya. Ada pertanyaan lagi? Atau ini masih banyak slide-nya? Ini waktunya sudah mau habis. Kita tutup aja. Penutup sampai kita selesaikan dulu slide-nya ya Pak ya. Ya, kita lanjut sampai slide Bu. Ya, oke. Ya. Terus lanjut. Itu tadi sudah dibaca ya. Nah, terus ini yang menjadi red alert-nya kita itu tadi ya, seperti yang tadi disampaikan psikomotoriknya bagaimana gitu ya. Biasanya kalau mereka ada dalam setting-setting tertentu seperti tadi yang ibu usia 2 tahun gitu kan, di rumah sama di setting di rumah sama dia setting di lingkungannya sama enggak gitu. Di rumah dia suka jarang-jarang gitu juga lari-lari, ya iyalah tempat lain juga pasti akan seperti itu gitu kan. Pasti akan dia mengikuti refleks yang biasa dia lakukan ketika dia ada di rumah sehari-harinya bagaimana gitu. Kalau misalnya dia sudah punya keasikan, bisa main Lego 2 jam, atau bisa punya keasikan yang pokoknya apa aja, entah mewarnai sampai setengah jam gitu. Nanti di setting luar juga dia akan seperti itu, dia akan memproyeksikan kegiatan-kegiatan yang sama sebagaimana yang biasa dilakukan di rumah. Terus perkembangan psikisnya, kalau perkembangan psikis itu yang tadi itu ya, kecemasannya, misalnya ada anak ya, kok setiap Senin gitu nggak mau, masih sakit perut setiap hari Senin misalnya. Atau dia apalagi sekarang ya cuci tangan terus-terusan gitu, atau misalnya merasa wudhunya tuh selalu nggak sempurna, jadi merasa kayak tuh terus sampai berulang-ulang dia harus wudhu ke kamar mandi gitu ya, itu berarti ada masalah psikis. Nah terus kemudian komunikasi dan sosialnya juga, tadi juga sudah sempat dibahas ya, dia pernah nggak ngajak temennya main gitu, dia proaktif nggak, terus dia punya teman berapa gitu, dia bisa enjoy nggak main dengan temennya. Kalau soal misalnya berantem atau apa ya biasa namanya anak-anak gitu ya, tapi bagaimana kemudian dia relief gitu ya dengan emosi-emosinya dan bisa ini lagi. Nah, itu kan juga menjadi apa namanya? Jadi observasi kita juga gitu. Next. Ini kita next aja ya. Lanjut. Nah, ini yang praktek 3R tadi. Setiap kali ada masalah-masalah emosi gitu ya sama anak gitu, yang satu kita afeksinya dulu, ucapkan kalau dia jatuh misalnya atau dia bertengkar ya rangkul dia dulu gitu ya, ajak kasih minum dulu mungkin untuk meredakan emosinya, peluk dulu gitu kalau anak lebih kecil. Atau kalau orang dewasa juga misalnya ada anak remaja ketika mau diajak pakai jas hujan dia nggak mau gitu, daripada kita kasih dia perintah lebih baik kita pahami aja perasaannya. Iya sih emang kalau pakai jas hujan tuh panas banget ya kalian, mami juga sebetulnya nggak suka loh, tapi masa kita harus lari-lari keluar terus basah-basah bajunya jadi basah gitu, lepek, sayang banget kan gitu ya baju kita basah kayak gitu misalnya. Jadi alih-alih kita ngasih perintah kak pakai sekarang, kalau enggak nanti mama tinggal, daripada kita ngasih ancaman seperti itu ya kita relate aja gitu dengan perasaan yang sedang dihadapi saat ini gitu. Itu jauh lebih nyaman, kita yang nyaman karena kita juga nggak jadi sosok yang bertentangan dengan dia, dianya juga nyaman gitu karena ibunya bisa memahami perasaan dia gitu, jadi relasinya kan menyehatkan antara ibu dan anak gitu. Kalau kitanya merasa udah aduh kok, nah itu berarti ada relasi yang nggak sehat nih gitu, bukan masalah anaknya tapi di kitanya juga sudah melakukan kaidah-kaidah parenting yang tepat atau belum gitu. Nah, nanti kalau itu sudah tercapai, itu terbangun afeksinya, empatinya, kita baru kita bisa masukkan itu tadi riset, nanya, kak kenapa hari Senin kok kakak kayaknya tuh selalu sakit perut ya, padahal kan mami sudah siapin minuman hangat, udah dipijitin kakinya supaya nggak masuk angin gitu kan, udah sarapan, udah ini, udah itu gitu kan. Itu kira-kira kenapa kak? Ada yang kakak takut atau apa gitu. Nah kalau bondingnya sudah bagus, baru bisa tuh mind reasoningnya ya, kognitifnya gitu. Dia bisa ngasih alasan, sebab akibat dan sebagainya itu baru bisa berjalan. Jadi kalau regulate dan relate-nya belum berjalan, itu pasti akan banyak blocking dalam hal apapun dari usia sampai usia dewasa gitu. Kalau kita nggak bisa memahami kebutuhan-kebutuhan tiap usianya gitu,
itu pasti akan banyak blocking. Next slide. Nah, ini penutup ya. Tiap anak itu punya jalan takdir masing-masing sesuai dengan untuk apa yang dia kita. Kita tidak bisa memilih anak-anak kita tidak juga bisa menentukan takdir anak kita. Yang kita bisa lakukan hanyalah bagaimana cara merespon kebutuhan-kebutuhan mereka dengan tepat. Baik, sebagai penutup saya boleh kasih epilog? Nanti Boleh, Bu. chatnya boleh ini ya, boleh nanti tertulis aja saya jawabnya ya. Boleh, Bu. Ya, Boleh, ya. silakan. Oke. Ini sebagai penutup, saat bayi lahir dalam keluarga dan binar matanya menyapa, di saat itulah hati terasa penuh oleh cinta. Orang tua rela melakukan apapun demi anaknya, karena memiliki anak menumbuhkan sifat altruis luar biasa pada orang tua. Anak ibarat malaikat kecil dengan aroma surgawi, dan kita pun dibuat jatuh cinta kepadanya, cepat atau lambat. Ya, ada cinta yang langsung tumbuh saat mendekap seorang bayi. Ada yang membutuhkan waktu cukup lama untuk jatuh hati kepada bayi kecil itu. Adakah ibu yang tanpa hati hingga tak mampu mencintai bayinya? Bukan karena tidak punya hati, melainkan hati ibu yang sesak, padat oleh kepedihan yang membuat cinta itu terhalang tumbuh, lambat untuk berkembang. Cinta itu terpuruk karena dilindas oleh rasa sakit yang menyesakan. Pengasuhan yang sehat membutuhkan kondisi mental yang sehat dari ibu. Keharmonisan rumah tangga turut mendukung proses pengasuhan agar berjalan lancar. Untuk meraih keharmonisan itu, tentu dibutuhkan sikap mental yang juga menyehatkan. Seorang bayi lahir dalam kemurnian yang sama, tangis yang serupa, hingga kemudian tangan dunia mengubahnya menjadi sosok hari ini. Suka atau tidak, tangan kita turut membentuknya. Kita turut mensumbangsihkan cara berpikir seorang anak dalam memandang dunia. Bagaimana dia menyikapi berbagai peristiwa yang menghampiri hidupnya. Orang tua tak bisa mengatur takdir anaknya. Anak-anak memiliki kehidupannya sendiri. Yang bisa kita atur adalah respon kita kepada anak. Kata-kata yang kita siramkan kepadanya. Karena kata-kata adalah alat mengasuh anak yang ampuh. Kata-kata orang tua serupa dengan doa. Dengan memahami pertumbuhan anak akan memandu penyikapan yang tepat. Sehingga pemahaman atau konflik-konflik berlatar belakang perkembangan, gender dan watak dapat diminimalkan. Yakinlah bahwa anak-anak memiliki kemampuan yang mengejutkan. Mereka memiliki peran tertentu hingga Allah berkenan menghadirkan mereka ke dunia ini. Tak ada yang sia-sia dalam ciptaan semua makhluk. Kita tinggal menunggu waktu sampai mereka berkembang dan mekar pada waktunya. Demikian pertemuan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Dian, terima kasih banyak atas materinya. Tapi untuk menutupi ini kayaknya nggak seru kalau nggak ada nggak diakhiri dengan pertanyaan kali ya Bu ya. Silakan. Jadi saya buka satu nih, ada yang udah tunjuk tangan dari tadi nih. Boleh. Ibu Sarah Dwi Septiani. Silakan Bu Sarah. Boleh, mau lanjut terus dengan pertanyaan juga boleh sih. Iya. Tapi yang mau live juga bebas ya. Silakan Ibu Sarah. Ibu Sarah? Oke. Halo, Ibu Sarah? Halo? Halo. Ya, silakan Ibu Sarah kalau mau bertanya. Iya, begini Pak. Saya itu punya 4 anak. Terus yang kedua itu karakternya itu susah diatur gitu sekarang itu ya. Dulunya saya kerja, jadi dua-duanya pekerja. Diasuh sama pengasuh yang baik banget gitu, jadi segala diiyahin. Jadi sekarang itu malahan susah diatur banget. Saya ngomong itu udah nggak didengar. Suruh belajar nggak mau, suruh pokoknya apa yang saya ingin, kewajiban dia lah ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu semua harus diperintah jadinya gitu. Jadi kan kesannya saya itu orang tua yang nggak baik buat dia. Jadi kita jadi malah jadi ada jarak gara-gara hal itu gitu, dari
bangun tidur, bangun susah, makan susah, disuapin pula gitu kan. Mau belajar apalagi sekarang kan lagi belajar di rumah ya. Udah jalan minggu ketiga malah saya makin aduh ya Allah harus gimana lagi gitu ya ngomong sama anak itu. Ya, gimana cara untuk mengembalikan lagi? Saya sekarang udah resign, udah 5 bulan di rumah. Tapi kayaknya untuk masuk ke dia itu masih ada penolakan dari dia gitu ya, Bu. Ya gitu deh. Dia punya adik lagi 2, yang satu 4 tahun, yang satu 2 tahun. Mungkin sibling, mungkin gitu. Jadi dia cari perhatian. Terus saya juga kadang mau perhatiin dia, adik-adik yang lain juga kan butuh perhatian saya juga gitu. Jadi selama ini saya masih bingung gimana cara masuk lagi sama dia. Itu minta solusinya ya Bu ya. Terima kasih. Ya, itu usia berapa tadi Bu anaknya? 7 tahun? 7-8 tahun, 8 tahun. 8 tahun. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Iya memang seperti yang tadi itu ya konsep 3R tadi gitu kita nggak bisa menyampaikan sesuatu, memberi instruksi lah gitu ya atau mendisiplinkan atau apapun lah yang tema-tema seperti itu sebelum kita bondingnya baik dengan anak. Nah jadi ada something missing nih, bondingnya belum terjalin. Kenapa? Apakah karena dia mungkin sakit hati karena mbaknya mungkin nggak ada, saya nggak tahu mbaknya masih ada atau enggak, atau sebaliknya gitu, dia karena sudah punya pola pengasuhan seperti yang dilakukan mbaknya dulu, dia pingin ibunya juga seperti itu gitu ya. Nah banyak hal lah gitu ya yang pasti terkait dengan emosi-emosinya dia gitu. Nah jadi bagaimana caranya? Yang pertama memang kita harus lebih tidak bisa langsung memberi instruksi atau perintah gitu ke dia. Harus banyak meregulasi dulu emosinya, kebutuhan dia apa, kalau malam ceritain dulu gitu ya, bareng-bareng aja, tapi dia sebagai kakak dia boleh memilih misalnya, kakak boleh pilih yang mana ceritanya. Ya kita memang nggak bisa 24 jam terus memberikan perhatian gitu ya, pasti ada masa-masa kita tuh yang terdistraksi oleh aktivitas yang lain gitu. Tapi kita harus berikan waktu khusus kepada dia setiap hari pada jam berapa sampai jam berapa aja. Nah jadi itu kan kita ya, ibunya yang mengatur ritme waktu kesehariannya gitu. Kayak tadi tuh yang tentang gadget, pokoknya dari pagi sampai siang harus steril nih, nggak boleh ada menampakkan gadget di depan mata si anak 3,5 tahun ini gitu kan. Harus steril dari pandangan mata dia. Nah ini juga seperti itu, kita harus ngasih waktu nih, kapan waktu yang nyaman buat si anak ini. Apakah dari jam 4 sampai jam 6 atau apa gitu. Memang nanti sehari-harinya kita mau nggak mau akan tetap menjalankan seperti biasa rutinitasnya. Ayo kak makan, ayo ini, ayo itu. Kalau masih bisa suapin ya suapin aja gitu. Tapi tonjolkan afeksinya kita. Jadi kalau nyuapin ya udah suapin aja, nggak usah sambil kak makan sendiri. Kenapa sih kakak kan udah gede harusnya ngerti dong ya adiknya aja udah bisa begini atau begitu. Nggak usah dibarengin seperti itu. Itu sama aja kayak kita sedekah tapi sambil menyakiti gitu ya. Jadi tonjolkan aja afeksinya kita, perhatian kita. Oh mau disuapin ya udah, nggak masalah kok gitu. Suapin selama kita masih bisa nyuapin ya ambil bareng gitu kan, piringnya satu-satu gitu. Tonjolkan aja afeksinya gitu. Nah nanti ada waktu-waktu khusus yang memang kita hanya dengan dia gitu. Misalnya 1 jam aja sehari atau 2 jam gitu ya. Dari jam 4 sampai jam 6 misalnya tuh. Kita pokoknya waktunya untuk si kakak dulu gitu. Entah nemenin dia main aja gitu. Walaupun kita nggak ngapa-ngapain, nggak ngomong macam-macam, tapi kita hadir di sisi dia dan tidak terdistraksi oleh apapun. Ini memang butuh kerjasama dari yang lain juga. Atau bisa minta bantuan kakaknya. Kalau kakaknya sudah lebih stabil gitu ya, kak bantuin dong kak, mama kak, bantuin bilangin ke adik ya gitu ya. Minta kerjasama sama si kakak untuk mengingatkan adik gitu ya soal jadwal belajarnya atau apa gitu. Jadi kita libatkan seluruh anggota keluarga juga untuk sama-sama nih gitu. Kita mengatasi masalah si anak kedua ini gitu. Iya. Ya. Ya gitu ya Bu ya. Iya, alhamdulillah sih. Berarti harus ada waktu khusus juga berarti ya, meluangkan waktu ya. Iya.
Nah, kayak tadi itu kan interaksi kita gitu. Berapa kali kita ngomong no ke dia atau tidak, berapa kali mata kita betul-betul yang kontak matanya menampakkan kasih sayang dan pengertian. Timbang misalnya, aduh udah selesai belum sih, udah dikerjain belum tugasnya gitu misalnya gitu. Kan kita bisa mengukur dari situ. Emang tadi itu ya ada watak anak yang memang mungkin lebih sensitif atau apa, tapi itu dia sebetulnya kan lagi belajar banyak nih bagaimana cara orang tua mengatasi orang yang sulit seperti dirinya gitu ya, karena kelak dia akan dealing dengan banyak orang yang mungkin juga lebih sulit gitu, dan dia akan menggunakan pola-pola yang dilakukan oleh orang tuanya untuk mengatasi masalah-masalah di lingkungannya. Gitu. Jadi di balik anak yang sulit itu tersimpan potensi yang sangat besar, Bu. Sebetulnya, insya Allah. Amin, insya Allah, amin, amin. Terima kasih Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Sarah. Ini mohon maaf untuk pertanyaan yang lain kita pending dulu. Silakan bertanya di Facebook Group atau di Q&A di sini, atau boleh juga bertanya ke via WhatsApp yang ada di notifikasi yang tadi mengirim notifikasi. Tapi nanti jawabannya kita akan taruh di Facebook Group. Jadi silakan join ke Facebook Group. Untuk sesi untuk sesi seminar kali ini saya tutup. Terima kasih banyak kembali kepada Ibu Dian sebagai narasumber. Terima kasih juga kepada semua partisipan. Untuk video nanti akan kita upload, kita kirimkan ke Facebook dan ke YouTube biar bisa ditonton ulang. Untuk pertanyaannya juga akan kita share, kita taruh di Facebook Group untuk bisa diskusi, bisa dijawab dan bisa bertanya kembali. Dan mau bertanya lagi juga tidak apa-apa di Facebook Group. Terima kasih banyak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak Anda merasa susah mengikuti pelajaran, kesulitan memahami potensi anak, atau tidak cocok dengan metode belajar saat ini? Melalui teknologi terkini, AllSmart dapat mendeteksi potensi, bakat, dan gaya belajar anak Anda sejak lahir. Dibidani oleh para ahli psikologi dan ahli teknologi, AllSmart adalah solusi identifikasi potensi yang komprehensif. Anak saya mengikuti program AllSmart, terlihatlah potensi diri dari anak saya, sehingga kami pun dapat membantunya memilih minat dan bakat untuk kedepannya. Saya sebagai guru sangat terbantu sekali ketika membuat program pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat anak-anak, sehingga program pembelajaran yang saya buat itu bermanfaat untuk anak-anak. Dengan kehadiran AllSmart, semakin mempertajam untuk mengetahui secara dini potensi anak. Bagaimana kami melakukannya? Prosesnya dimulai dari pindai sidik jari hingga mendapatkan hasil yang bisa dilihat pada aplikasi Android yang bisa di-download. Selanjutnya, Anda akan mendapatkan penjelasan yang meliputi 10 aspek penilaian mulai dari analisa bakat, potensi, dan gaya belajar. AllSmart juga memberikan layanan konsultasi via video call dan chat dengan psikolog secara interaktif. AllSmart, everyone is smart.